Kembali bersama kami, pemirsa, sejumlah kendaraan angkutan umum dihentikan lantaran membawa penumpang melebihi batas. Selain disanksi administratif, penumpang juga diturunkan. Bajai ini dihentikan petugas lantaran melanggar aturan batas penumpang dalam razia di kawasan Senen, Jakarta hari ini. Sejumlah kendaraan yang melebihi batas angkut juga dihentikan dan penumpangnya diturunkan. Petugas juga memberi sanksi administrasi tertulis kepada supir yang melanggar. Ada 14 pelanggaran penggunaan masker yang ditindak, satu diantaranya memilih membayar denda administrasi. Pelanggaran dominan dia menurunkan masker. Ya, pemakaian maskernya tidak sempurna. Di situ ada pelanggaran social distancing, yaitu kendaraan yang melebihi kapasitas daripada ketentuan yang 50%. Itu kita berhentikan, kita tegur, dan kita ingatkan untuk kapasitasnya 50%. Pemerintah menghimbau warga agar tetap menjalankan protokol kesehatan mulai dari mencuci tangan, memakai masker dengan benar, dan menjaga jarak fisik untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Razia masker tak selalu harus membuat takut. Agar warga patuh menggunakan masker, Polres Badung Bali menggelar razia masker di Rangkai bersama razia perut lapar di beberapa ruas jalan utama. Warga yang tidak menggunakan masker diberi sanksi sarapan mie instan gratis. Mendatangi warga yang tidak memakai masker dan kemudian memakaikannya menjadi salah satu cara sosialisasi masker yang dilakukan jajaran Polres Badung Bali. Warga yang terjaring razia hanya diberi sanksi administratif. Mereka yang kedapatan tidak memakai masker diharuskan mencuci tangannya. Mereka kemudian diberikan mie instan dan juga masker. Razia protokol kesehatan yang dipandu dengan razia perut lapar ini digelar untuk memberi edukasi penggunaan masker secara benar agar terhindar dari virus COVID-19. Lebih kepada sanksi sosial lah, ya, seperti mungkin membersihkan jalan, kita mungkin mereka diberikan tindakan untuk fisik gitu ya. Jadi lebih ke sana supaya ketika mereka sudah melaksanakan, selesai itu langsung diberikan makan. Itu aja. Bagus, sangat membantu untuk ya warga yang kurang bisa makan. Artinya cukup terbantu, Pak ya? Ya, cukup terbantu. Razia gabungan ini diharapkan mampu menggugah kesadaran warga agar tertib menerapkan protokol kesehatan dan meminimalisir ancaman kelaparan selama pandemi serta mencegah tindak kriminal. Razia perut lapar ini digelar setiap hari di jalan utama di wilayah Kabupaten Badung. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Uji klinis vaksin Sinovac fase 3 yang dilakukan tim Indonesia diperkirakan akan selesai pada Maret 2021. Ketua tim uji klinis tidak mempermasalahkan jika pemerintah yang membeli vaksin COVID-19 untuk diberikan kepada 9 juta orang Indonesia bulan depan. Saat ini sudah lebih dari 1.000 orang menerima dosis kedua vaksin buatan Sinovac. Proses uji klinis ditargetkan selesai pada Maret 2021 mendatang. Setelah uji klinis selesai tahun depan, peneliti akan mengetahui keamanan dari vaksin, termasuk imunitas dan efikasi vaksin. Jika selesai pada Maret 2021, vaksin baru dapat diproduksi secara besar-besaran untuk dipasarkan dan digunakan dalam negeri. Terkait wacana pemerintah yang akan mendatangkan 3 vaksin dari Cina, salah satunya Sinovac, Ketua Tim Uji Klinis Vaksin COVID-19 UNPAD mengatakan tidak mempermasalahkan, asalkan ada izin distribusi dari Badan Kesehatan Internasional WHO. Dia beli punya Sinovac, tapi yang bukan di buatan Bio Farma. Jadi tetap buatan Sinovac yang dari Cina, yang udah diuji klinis, ngambil data dari Brasil, ya dari Turki, dari Uni Emirat Arab. Boleh-boleh aja. Karena
syarat vaksin itu digunakan kalau udah uji klinis fase 3. Ya, fase 3. Fase 3 itu namanya multicenter. Nah, multicenter itu Indonesia, Brasil, Pakistan. Nah, itu kan udah multicenter. Nah, itu bisa digunakan. Selama proses uji klinis, terdapat sejumlah efek pasca pemberian vaksin tetapi masih dalam taraf ringan, seperti demam, lemas, serta nyeri di tempat bekas penyuntikan. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Mantan Wakil Presiden Indonesia Yusuf Kala bertemu Paus Fransiskus di Vatikan. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.